Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja yang berada, hubungi YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong share, subscribe, dan like. Semoga Anda tidak sulit untuk menghubungi kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah untuk Banyuwangi dan sekitarnya. Insya Allah daerah barat, bagian barat ini belum, daerah Aceh maupun yang lainnya tunggu aja. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang ini masih mendapat beberapa kenikmatan dari Allah. Kenikmatan zahir maupun batin, yang jelas maupun yang samar. Yang perlu kita syukuri. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita tidak mampu mensyukuri dengan secara penuh. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita mensyukuri atas nikmat Allah, akan ditambah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita mengkufuri daripada nikmat Allah, tunggu siksaan Allah sangat pedih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ganjaran teristimewa nanti di akhirat. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Semoga kita nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga, amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada saat ini, hari ini akan Ustadz sampaikan penyebab hilangnya hidayah dari Allah. Sebab apa hidayah kok hilang, tidak dapat oleh kita? Hidayah dari Allah itu disebabkan ini yang pertama. Yang pertama, kurangnya peka sama panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunda sholat. Kalau suara adzan sudah dikumandangkan, itu sudah panggilan Allah.
Jangan disia-siakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan manusia kadang-kadang sampai disibukkan. Panggilan orang sedekah sampai disibukkan, tapi panggilan Allah pencipta kita yang menciptakan kita dan mengurusi kita sehingga kita bisa sehat walafiat, itu dari siapa kalau bukan dari Allah? Kenapa panggilannya tidak diindahkan? Bahkan ditunda-tunda. Lebih mulia menonton TV daripada melaksanakan panggilan Allah. Ini karena panggilan Allah inilah yang ditunda-tunda, inilah yang bisa menghilangkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin hidayah Allah terus berlanjut, cepat-cepat kalau mendengar adzan, bergegaslah untuk sholat atau ke masjid atau ke musala dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena hilangnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena malas membaca Al-Quran. Al-Quran gembletak saja, tidak pernah dibaca. Kalau mau baca-baca, kalau enggak. Nah, begitulah menjadikan hidayah Allah hilang. Lengit hidayah Allah. Kemudian yang ketiga, dengan hilangnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, suka ghibah, suka marah-marah, dan lain sebagainya. Ini jangan. Marah sama istri, marah sama suami, marah sama bapaknya, emaknya, marah sama anak-anaknya. Ini menjadikan hidayah itu hilang. Lengit dengan kontan hidayah itu. Maka kalau ingin hidayah itu tetap berlanjut, hindari sifat marah. Kemudian yang keempat adalah merasa tinggi hati, merasa gagah, hebat, dan lain sebagainya. Wong lain mana itu? Kerucuk-kerucuk semua. Ini aku yang hebat. Nah, orang yang demikian ini menghilangkan hidayah Allah. Kemudian yang kelima adalah pelit. Pelit. Orang pelit itu kucing saja nggak senang, ayam saja nggak senang, kambing saja nggak senang, apalagi manusia, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri hati pula orangnya. Yang keenam adalah suka maksiat ketika sendirian. Lamun, bayang-bayangkan, dan lain sebagainya yang sifatnya maksiat. Ini bisa menghilangkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir adalah jarang mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Sudah Allah nggak pernah diingat, Rasulullah nggak pernah diingat. Allah nggak pernah diingat, Rasulullah nggak pernah diingat. Ingatnya hanya mencari duit. Padahal duit belum tentu dapat. Yang memberikan duit itu Allah dan hidayah petunjuk Rasulullah itu. Allah yang masuki duit itu. Maka tidak kamu ingat, tidak kamu syukuri. Ya. Kamu bisa menikmati hasilnya saja, namun yang memberikan tidak diingat. Itu yang menjadikan hidayah Allah itu hilang, kontan, lengit. Nah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, 7 hal ini jangan diabaikan. Taati. Karena dengan mentaati 7 hal ini, melaksanakan yang terbaik,
Ya, 7 hal ini insya Allah hidayah sampean akan tetap berlanjut. Nah, demikianlah penyampaian singkat atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Diaturkan maaf yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.